gendong tas merahku di pundak. Assalamualaikum Pak. Ya, Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabar hari ini? Ya, alhamdulillah. Begitu nih Pak. Saya lihat Bapak ini kurang bersemangat ya hari ini. Ada masalah Pak? Ya, betul sekali itu Pak. Kayaknya memang ini sekarang ada yang ganggu terus pikiranku. Ada yang bisa saya bantu? Ya, sebelumnya terima kasih Pak karena sudah mau berkenan saling berbagi cerita dengan saya. Sama-sama Pak. Kemarin kan supervisi orang Pak. Bagaimana hasil supervisi tak kemarin? Nah itu nih Pak masalahnya kemarin pada saat supervisi. Oh iya. Apa yang diharapkan dari diskusi ini kita ketika Bapak mau menceritakan masalah Bapak? Ini saya mau cari jalan keluar Pak dari keresahan saya ini. Ada yang lain? Ini saya juga bingung ini harus bagaimana Pak. Coba ceritakan hubungan Bapak, keresahan Bapak terkait dengan apa yang di pikiran Bapak. Ya, ini Pak, apa namanya? Saya sangat terganggu sama laporannya pengawas kepala sekolah. Jadi laporannya, ini laporan mengenai apa itu Pak? Ini kayaknya laporan bahwa pengawas merasa keberatan Pak ketika saya mengajar dalam supervisi kemarin itu memang tidak pakai buku teks. Artinya keterkaitan dengan buku tes ya. Kenapa bisa menjadi keresahan Bapak atau kenapa bisa menjadi kebingungan Bapak seperti itu? Ini yang saya tangkap kemarin Pak. Saya lihat pengawas kayak tersinggung ini. Karena itu tadi ketika saya mengajar tanpa buku teks, saya juga mengajar menggunakan sumber yang lain. Tapi memang Pak, itu sudah relevan dengan kurikulum yang ada. Artinya setelah saya dengar cerita Bapak, pengawas ini kayaknya kurang setuju ya dengan metode pengajaran Bapak yang lakukan selama ini. Oh iya Pak, padahal kalau dipikir tuh saya sudah jelaskan nih bahwa meskipun saya tidak pakai buku teks Pak, saya tetap menggunakan sumber lain yang itu juga masih relevan dan sudah sesuai dengan kurikulum yang ada. Artinya coba Bapak jelaskan lebih detail metode pengajaran Bapak apa yang Bapak lakukan. Saya mengajar dengan media pembelajaran video melalui permainan, bermain peran, melalui post recording, bahkan simulasi, dan yang paling sering juga itu diskusi. Nah, metode seperti itu saya yakin mereka akan mampu menemukan sendiri konsep-konsep seperti yang saya ajarkan, sehingga konsep tersebut akan bertahan lama di benak siswa-siswa Pak. Dan kemudian saya juga tangkap gairahnya anak-anak ketika dalam kelas. Itu sangat tampak sekali Pak. Betul-betul semangat itu anak. Artinya apa kelebihannya ini? Mengapa Bapak menggunakan metode ini di benak Bapak ini untuk diajarkan kepada anak-anak seperti itu? Ya begitu kan. Sebenarnya metode seperti ini sudah banyak yang gunakan di rekan-rekan tak. Cuman hanya terjadi kesalahpahaman saja ini. Saya yakin seperti ini. Nah, metode yang saya bawakan Pak, itu saya yakin akan bisa memaksimalkan potensi yang ada pada siswa. Kemudian itu dapat memberikan pembelajaran yang bermakna sehingga siswa merasa senang. Media pembelajarannya juga ini dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh para siswa.
Nah, kalau berbicara tentang ini Pak, pengalaman tiap siswa kan berbeda-beda. Saya yakin Bapak juga paham gitu. Nah, tergantung kan dari faktor-faktor yang menentukan seperti kekayaan pengalamannya. Seperti juga ketersediaan buku, lingkungan, dan sebagainya. Nah, media pembelajaran ini yang saya gunakan Pak, saya yakin dapat mengatasi perbedaan tersebut. Jika siswa tidak mungkin dibawa ke objek langsung, nah kenapa kita tidak bawa objeknya ke siswa? Toh, objek yang dimaksudkan bisa dalam bentuk nyata, miniatur, model, maupun bentuk-bentuk gambar yang dapat disajikan secara audio dan juga audial. Iya. Ternyata dari metode Bapak yang Bapak lakukan ini banyak juga ya manfaatnya. Oh iya. Terus apakah Bapak pernah menggunakan buku paket yang sesuai dengan permintaan pengawas? Oh pernah Pak. Pernah ya? Iya. Terus hasilnya seperti apa? Tentu hasilnya jauh sangat jelas berbeda. Hasilnya kalau menurut pengamatan saya Pak, itu tidak sebagus ketika saya pakai sumber lain seperti media yang sering saya gunakan. Iya. Jadi bisa saya tarik kesimpulan ternyata siswa lebih paham dengan metode-metode yang Bapak ajarkan saat ini Pak ya? Ya benar sekali. Jadi jika memang seperti itu, tentu kita sudah mengetahui tipe-tipe dari peserta didik atau siswa kita itu sendiri. Terus lantas apa yang akan Bapak lakukan keterkaitan dengan tipe-tipe siswa kita? Ya tentu saya akan tetap konsisten pada apa yang sudah saya mulai. Saya tetap akan melanjutkan pembelajaran seperti itu Pak. Kenapa saya yakin? Karena saya juga pernah belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu Pak pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi itu Pak, mohon maaf sebelumnya saya tidak mengguru ini Pak. Pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang berusaha memenuhi semua kebutuhan siswa yang berbeda-beda seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, mulai dari minat, kesiapan belajar, sampai pada gaya belajarnya. Seperti itu ya. Jadi memang gaya siswa itu berbeda-beda Pak ya? Oh iya Pak, berbeda-beda. Nah, berbicara tentang gaya belajar siswa, ada yang dikatakan gaya auditori. Nah, gaya auditori ini mereka lebih cepat paham ketika mendengarkan materi. Nah, ada juga gaya belajar siswa yang tipe visual. Nah, tipe seperti ini atau gaya seperti ini dia cenderung lebih gampang menangkap ketika dia melihat objek langsungnya atau menggunakan indera penglihatannya. Ada juga satu Pak, ada yang gaya kinestetik. Kinestetik itu mereka cepat memahami ketika dia melakukan prakteknya langsung. Iya. Luar biasa ya terkait dengan beberapa macam kriteria atau karakter peserta didik kita. Terus lantas bagaimana dengan Bapak pengawas keterkaitan dengan masalah ini tadi Pak? Ya, tentunya saya akan berusaha juga untuk kembali menemui beliau dan saya mau jelaskan alasan saya kenapa saya menggunakan sumber lain dan tidak memakai buku teks Pak. Karena saya sangat yakin ketika menggunakan metode seperti itu gairah siswa sangat terlihat Pak. Itu juga bisa memotivasi siswa. Kemudian saya akan melakukan komunikasi asertif dengan Bapak pengawas. Mungkin ini hanya kesalahpahaman saja. Luar biasa, saya salut mendengar rencana ke depan Bapak keterkaitan dengan Bapak pengawas. Kemudian kalau dengan Bapak kepala sekolah seperti apa rencana Bapak? Nah itu juga saya juga kembali tetap akan menghubungi Bapak kepala sekolah
dan juga saya harus yakinkan kalau belajar itu bukan hanya dari buku teks saja. Nah, buku teks memang bukan merupakan satu-satunya sumber belajar. Nah, lingkungan sekitar juga merupakan sumber belajar yang kontekstual dengan siswa. Siswa akan lebih mudah memahami jika dekat dengan dirinya, tidak seperti dengan yang ada di buku teks. Nah, siswa merasa asing dengan materinya, Pak. Iya, iya, iya. Luar biasa, luar biasa. Saya kemudian sangat salut rencana Bapak terkait dengan kepala sekolah, dengan Bapak pengawas. Nah, dari diskusi kita kali ini Bapak bisa simpulkan apa kira-kira rencana Bapak yang ingin Bapak lakukan ke depan? Oh iya, Pak. Jadi pertama-tama saya akan coba yakinkan ke kepala sekolah bahwa pembelajaran dengan sumber yang lain dan sesuai dengan kurikulum pun itu akan efektif untuk memotivasi siswa. Kemudian saya juga akan menemui pengawas untuk menjelaskan alasanku menggunakan sumber lain dan meyakinkan bahwa pembelajaran yang saya lakukan berperan besar dalam keberhasilan siswa. Ini hanya kesalahpahaman saja. Luar biasa, luar biasa. Saya suka dengan apa yang Bapak rencanakan. Kemudian komitmen apa saja yang Bapak akan lakukan? Hari ini saya akan langsung temui Bapak kepala sekolah, kemudian meminta beliau untuk memfasilitasi saya agar dapat bertemu juga dengan pengawas. Oh iya, iya. Terus siapa kira-kira yang bisa membantu Bapak untuk melakukan ini? Oh iya, saya akan juga meminta bantuan sama Bu Aco, Bu Aco yang sering ditemani di warkop itu, Pak. Iya, iya. Karena saya yakin beliau yang tahu persis jadwal kepala sekolah, dan juga saya akan membuat sumber belajar lain bersama dengan guru-guru di forum MGMP, forum MGMP sekolah, dan juga forum MGMP mata pelajaran. Luar biasa, luar biasa. Saya yakin bahwa Bapak bisa melakukan apa yang kemudian Bapak rencanakan ke depan. Mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik, seperti itu saja keinginan kita. Ya, terima kasih banyak Pak atas dukungannya. Ya. Dan terima kasih juga Bapak bisa mendengarkan curhatan dari saya. Jujur ini tadi saya bingung sekali. Saya tidak tahu mau kemana Pak. Dan ketika Bapak datang ini setidaknya bisa membantu saya untuk berpikir lebih jernih. Nah, mohon satu lagi Bapak doakan semoga permasalahan saya itu bisa cepat diselesaikan dengan cara sebaik-baiknya. Baik, terima kasih Pak. Saya siap membantu kesulitan Bapak. Saya ambil medisi dulu Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, salam sama Pak Aco Pak. Siap, siap. Terima kasih Pak. Iya.